Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini, di hari Minggu ini, kita sebelum beribadah tentunya ya, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala berkat rahmat anugerah-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu, bahkan segala kebaikan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 139. Ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, pemazmur menyatakan selidikilah aku. Jadi ini satu sikap rendahan hati. Ya, sikap rendah hati yang dimiliki oleh seorang pemazmur. Supaya apa? Tuhan menyelidiki hidupnya. Kenalah hatiku, perhatikan hatiku. Ya, bahkan dia mengatakan jaga hatiku Tuhan. Ya, supaya hatiku murni. Hatiku tulus, tidak ada istilahnya sampah hati. Ya, apa itu sampah hati? Tidak ada kecemaran dalam hati, tidak ada kebencian, tidak ada kecewa, tidak ada dendam. Nah, ya. Terus perhatikan, ujilah aku kalau semuanya memang aku merasakan baik, uji Tuhan. Sehingga apa? Akan ketahuan dengan diuji betul enggak hatinya sudah benar. Ya. Terus kenalah pikiran-pikiranku. Kadang-kadang kita ini ya, pikiran kita ini bisa saja tidak benar. Artinya apa? Kadang ada pikiran negatif ya. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, ini mempengaruhi hidup kita. Pemazmur menyadari itu ya. Yang pertama apa? Dia terbuka untuk diselidiki oleh Tuhan. Untuk hatinya dilihat Tuhan. Untuk diuji hidupnya. Bahkan pikiran-pikirannya pun diperhatikan oleh Tuhan. Yang artinya semua terbuka di hadapan Tuhan. Nah, kalau semua sudah terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, ya. Artinya hidupnya diharapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang diharapkan dari seorang pemazmur. Lihatlah apakah jalanku serong. Loh, ini. Apakah jalanku serong? Jalanku sudah betul atau tidak? Ya, lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong? Apakah keputusan yang ku ambil ini benar? Apakah keputusanku ini seperti yang Engkau kehendaki? Ataukah hanya karena ambisiku? Hanya karena emosi sesaat? Hanya karena mungkin sedang galau sehingga mengambil keputusan sembarangan? Ya, apakah jalanku serong Tuhan? Ataukah sudah betul? Nah, berikutnya yang terakhir apa? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Minta Tuhan terus tuntun di jalan yang kekal supaya tidak salah arah. Supaya senantiasa selalu dituntun oleh Tuhan. Ya, artinya bergantung kepada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Ini satu sikap dari seorang pemazmur yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah ini juga pelajaran buat kita. Untuk kita juga memiliki sikap hati yang demikian. Terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan selidiki aku. Ini bukan nantang, bukan. Ya, tetapi dia justru merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Bener enggak sih hidupku? Ya, terus kenali hatiku, lihat hatiku Tuhan. Ada sesuatu yang tidak benar di hatiku. Tanda kutip, ada kebusukan dalam hatiku. Ya, kalau Anda bersihkan semua, gitu loh ya. Terus uji aku Tuhan. Supaya aku tidak tinggi hati, supaya aku tidak bermegah, ya. Kenali pikiran-pikiranku Tuhan, ya. Supaya pikiranku ini adalah
supaya kami ini punya pikiran Kristus gitu loh harapannya. Ya, supaya kita punya pikiran Kristus, bukan pikiran-pikiran kita yang kedagingan, yang duniawi. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah kerinduan pemazmur, supaya apa? Jalannya pun dituntun, langkah hidupnya selalu dituntun. Nah, ini berarti ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari ya, kita terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki semuanya, ya, menyelidiki pikiran hati kita supaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, sebab seringkali tanpa disadari kita ini lebih mudah ya berpikir negatif tentang orang lain misalnya. Ya, kita lebih mudah melihat kekurangan, kelemahan orang lain daripada diri sendiri. Nah, makanya dengan terbuka, uji aku Tuhan. Bener nggak hatiku ini? Kalau ada yang salah Tuhan, luruskan Tuhan, tuntun aku supaya nggak seperti itu. Nah, sekali lagi, dengan kita terbuka seperti pemazmur ini, maka saya percaya hidup kita akan terus dituntun, diterangi Tuhan. Sehingga kita tidak tersesat, tidak salah arah. Tetapi sebaliknya, kita akan terus berjalan di jalan yang benar, menuju kepada hidup yang kekal. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita miliki sikap hati yang demikian. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hidup kita. Mari kita introspeksi diri, ya, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam kesombongan, meninggikan diri, tinggi hati, yang merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Yang dijauhkan semua itu dari hidup kami, hidup kita. Kalau kita senantiasa terbuka di hadapan Tuhan, untuk Tuhan selalu selidiki, untuk Tuhan senantiasa menguji hidup kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang untuk itu. Ya, seringkali tanpa disadari ada kesombongan, tanpa disadari ada sikap menghakimi orang lain. Itu mudah sekali muncul. Kadang-kadang ada kecewa, ada kesombongan, ada kecewa, ada pahit hati, ada dendam, semuanya harus disingkirkan. Mari belajar terbuka di hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan menuntun kita sehingga jalan kita tidak serong, bahkan kita hidup dan berjalan dalam tuntunan Tuhan di jalan yang benar, jalan yang menuju hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu pagi ini juga Tuhan menjadi doa kami di hadapan-Mu. Selidiki kami Tuhan, lihat hati kami, kenali pikiran kami. Oh Tuhan, dan juga tuntun kami supaya kami tidak salah langkah. Sehingga kami senantiasa hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dijauhkan dari hidup kami segala laku kami yang salah, yang serong, pikiran-pikiran negatif, hati yang penuh benci, kecewa, bahkan hati yang jahat. Jauhkan semua dari hidup kami ya Tuhan. Dan senantiasa Tuhan tuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan, kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran, di jalan menuju hidup yang kekal. Terima kasih, kami mengucap syukur, menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas kami, termasuk ibadah kami di gereja kami masing-masing, ataupun di rumah yang masih ibadah secara online ataupun daring. Engkau juga memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus dalam iman dan pengharapan. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.